Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahril. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait diare. Jadi saya masuk di poin pertama, yaitu pengertian diare. Jadi diare akut adalah buang air besar atau defekasi dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair, atau biasa disebut juga setengah padat, yang dimana definisi lain memakai frekuensi, yaitu buang air besar encer lebih dari 3 kali per hari. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk di poin kedua, yaitu etiologi, yang dimana etiologi itu di dalamnya terdiri ada dua bagian. Yang pertama diare akut dan yang kedua diare kronik. Pertama saya akan menjelaskan terkait diare akut, yang dimana di bagian diare akut itu di dalamnya terdiri ada yang namanya parasit, ada protozoa, ada giardia lambdia, terus ada entamoeba dan juga trichomonas, yang dimana juga itu suatu bakteri yang dapat memproduksi entretoksin dan yang menimbulkan inflamasi mukosa usus. Terus selanjutnya masuk di diare kronik. Jadi umumnya diare kronik dapat dikelompokkan menjadi 6 bagian yang terjadi di dalam diare. Yang pertama itu ada diare ostomocit, yang kedua ada diare sekretorik, yang ketiga ada diare karena gangguan motolitas, yang keempat ada diare inflamatorik, yang kelima ada malabsorpsi, dan yang terakhir infeksi kronik. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk di poin ketiga, yaitu patofisiologi diare, yang dimana dalam patofisiologi itu dapat menyebabkan timbulnya diare adalah terbagi menjadi beberapa bagian. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, adanya gangguan osmolitik akibat terdapatnya makanan atau zat yang tidak diserap, sehingga menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meninggi, sehingga terjadi yang namanya diare. Terus yang kedua, ini akan merangsang usus mengeluarkan sehingga timbulnya diare. Terus yang ketiga, gangguan sekresi akibat rangsangan tertentu, misalnya oleh toksin. Itu pada dinding usus akan terjadi peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus, dan selanjutnya diare timbul akibat pengesahan air ke dalam rongga usus, yang dimana juga isi rongga usus yang berlebihan karena terdapat peningkatan isi rongga usus. Terus yang terakhir yaitu adanya gangguan motilitas usus. Hiperperistalik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan sehingga timbul diare. Dan juga sebaliknya, bila peristik usus menurun akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan yang selanjutnya dapat menimbulkan diare pula dalam tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Fahril, yaitu klasifikasi diare. Diare dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, yaitu lama waktu diare. Diare akut berlangsung kurang dari 2 minggu, sedangkan diare kronik berlangsung lebih dari 2 minggu. Yang kedua, mekanisme patofisiologi, osmotik atau sekretorik dan lain-lain. Yang ketiga, berat ringan diare, kecil atau besar. Yang keempat, penyebab infeksi atau tidak, infeksi atau non-infeksi. 5. Penyebab organik atau tidak, organik atau fungsional kebutuhan rehidrasi oral atau CRO menurut usia untuk 4 jam pertama pada anak. Baik, materi selanjutnya itu manifestasi klinis. Yang pertama, diare akut akan hilang dalam waktu 72 jam dari onset. Yang kedua, onset yang tak terduga dari buang air besar, encer, gas-gas dalam perut, rasa tidak enak dan nyeri perut. Yang ketiga, nyeri pada kuadran kanan bawah disertai kram dan bunyi pada perut. Yang keempat, demam. Kedua itu diare akut. Pertama, serangan lebih sering selama 2-3 periode yang lebih panjang. Penurunan berat badan dan nafsu makan. Yang kedua, demam indikasi terjadi infeksi. Yang ketiga, dehidrasi, tanda-tandanya hipotensi, takidardia, dan denyut lemah.
Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Poin selanjutnya yaitu komplikasi diare. Diare dapat menyebabkan dehidrasi. Jika tidak segera diobati, kondisi tersebut akan mengancam jiwa penderitanya, baik orang dewasa maupun anak-anak. Komplikasinya yaitu pingsan, kerusakan organ seperti gagal ginjal, syok hipovolemik, dan koma. Selanjutnya, banyaknya cairan yang keluar saat diare atau muntah akan diikuti dengan hilangnya elektrolit dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit dalam darah seperti hipokalemia yang dapat menyebabkan lemah otot hingga gangguan irama jantung atau aritmia. Selanjutnya, kekurangan bikarbonat darah yaitu dapat menyebabkan asidosis metabolik. Selanjutnya yang terakhir, hipomagnesemia yaitu dapat menyebabkan kram otot hingga kejang. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Di sini ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan kepada pasien diare. Yang pertama, pemeriksaan tinja dengan melakukan pemeriksaan secara makroskopis dan mikroskopis. Yang diperiksanya yaitu pH dan kadar gula dalam tinja dan biakan dan resistensi feses dengan colok dubur. Selanjutnya, pemeriksaan analisis gas darah apabila didapatkan tanda-tanda gangguan keseimbangan asam basa atau pernafasan Kussmaul. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemeriksaan kadar ureum dan kartinin untuk mengetahui fal ginjal. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan elektrolit terutama kadar Na, K, kalsium, dan fosfat. Penata laksanaan medis. Di sini penata laksanaan medis terbagi menjadi 6. Yang pertama, ajarkan pada orang tua mengenai perawat anak, pemberian makanan dan minuman. Yang kedua, jelaskan obat-obatan yang diberikan, efek samping dan kegunaannya. Dan yang ketiga, asupan nutrisi harus diteruskan untuk mencegah atau meminimkan gangguan gizi yang terjadi. Dan yang keempat, banyaknya minum air. Hindari konsumsi minuman bersoda atau minuman ringan yang banyak mengandung glukosa, karena glukosa atau gula dapat menyebabkan air terserap khusus sehingga memperberat kondisi diare. 5. Biasakan cuci tangan seluruh bagian dan dengan sabun dan air tiap kali sesudah buang air besar atau kecil dan sebelum menyiapkan makanan untuk mencegah penularan diare. Dan yang terakhir atau keenam, hindari produk susu dan makanan berlemak, tinggi serat atau senangat, manis hingga gejala diare membaik. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.